Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Dian. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan teks laporan, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, untuk pertama, kita akan membahas tentang struktur teks laporan. Struktur teks laporan ini ada dua. Yang pertama adalah bagian umum atau klasifikasi pernyataan. Dan yang kedua adalah uraian. Pada bagian umum atau klasifikasi pernyataan, ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Ya, jadi struktur yang umum ini biasanya ada pada bagian awal teks, ya, pada paragraf pertama. Isinya apa? Isinya adalah mengenalkan tentang hal-hal yang bersifat umum, baik itu hewan, alam, tumbuhan, tergantung pada teks yang akan dibahasnya. Sedangkan bagian yang kedua adalah uraian. Uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Ya, jadi uraian ini berisi hal-hal khusus yang tadinya umum, kemudian diuraikan pada bagian ini. Nah, itu struktur dari teks laporan. Nah, berikutnya Budian akan memberikan sebuah contoh tentang teks laporan, yaitu kelelawar. Nah, di sini ada dua paragraf. Bisa dibaca, teman-teman? Oke, kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, telinga panjang, ekor tiga, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 kilometer. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka mata lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama 1 tahun, kelelawar memiliki 3 anak. Baik, mari kita telaah teks laporan kelelawar ini. Nah, untuk bagian umum, ini terdapat pada paragraf pertama. Ya, bisa teman-teman lihat di sini sudah Budian berikan penanda, yaitu dengan tulisan warna biru. Nah, bagian umum ini berisi informasi umum tentang kelelawar. Kelelawar itu hewan apa, jenis apa, kemudian mamalia yang seperti apa, ini dijelaskan pada paragraf pertama. Nah, yang berikutnya adalah bagian uraian. Uraian sudah Budian berikan tanda dengan tinta warna hitam. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini uraiannya berisi tentang apa? Berisi tentang penampilan, kebiasaan makan, kemampuan, dan perkembangbiakan kelelawar. Ya, penampilan kelelawar itu seperti apa? Oh, seperti tikus. Kebiasaan makannya seperti apa? Oh, ada yang makan buah, ikan, kaktus, dan lain-lain. Sampai tahap perkembangbiakan kelelawar. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang bahasa teks laporan. Nah, bahasa teks laporan ini ada beberapa ya. Yang pertama, yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis, contohnya ketika, maka ya. Ketika kelelawar
terbang, dia seperti tikus yang sedang terbang. Nah, itu adalah contoh kalimat dalam teks laporan. Nah, yang kedua adalah memperkenalkan aspek umum ya. Aspek umumnya tadi tentang apa? Tentang pembahasan kelelawar ya, yang biasanya kita jumpai pada awal teks. Nah, yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi ya. Nah, yang berikutnya yaitu menggunakan kalimat aktif. Ya, kalimat aktif itu cirinya apa? Cirinya adalah menggunakan predikat dengan awalan me, ya. Kelelawar melahirkan anaknya, ya. Kelelawar itu subjek, melahirkan itu predikat, dan anaknya berarti objek ya. Kata melahirkan itu adalah penanda bahwasannya ini kalimat aktif. Nah, untuk kalimat aktif dan pasif akan Budian jelaskan di kesempatan berikutnya. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren ya. Dalam bahasa teks laporan banyak menggunakan kata tugas. Tujuannya apa? Agar tulisan tersebut koheren. Koheren itu apa? Koheren itu adalah keterpautan isi. Jadi isinya itu saling terpaut, saling menyambung gitu ya. Tidak keluar konteks ya. Tuh. Baik. Nah, sekarang masih membahas juga tentang bahasa teks laporan ya. Yang berikutnya adalah tidak ada urutan waktu, tapi urutan kegiatan ya. Urutan waktu contohnya gini, setelah seminggu bla bla bla. Nah, itu ya. Tapi kalau urutan kegiatan seperti apa? Contohnya gini, urutan kegiatan ya. Setelah kelelawar melahirkan, dia menyusui anaknya selama lebih kurang 3 bulan. Nah, itu adalah contoh urutan kegiatan. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan kata benda dan frasa. Kata benda itu berarti nomina ya, nomina. Untuk menjelaskan objek yang akan dijelaskan, yang akan dilaporkan. Kalau tadi kita membahas tentang kelelawar, berarti kata bendanya banyak yang membahas kelelawar. Dan frasa. Frasa itu adalah gabungan kata yang hanya memiliki satu fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya boleh subjek, boleh predikat, boleh objek, keterangan atau pelengkap ya. Tidak boleh melebihi batas fungsi. Fungsinya hanya satu dan tidak memiliki intonasi final, tidak memiliki tanda titik, tidak memiliki tanda seru, tanda tanya gitu ya. Jadi hanya berfungsi dengan satu kata ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kelelawar vampir ya. Kelelawar vampir itu adalah frasa. Frasa apa? Frasa benda ya. Oke. Berikutnya yaitu beberapa laporan menggunakan bahasa teknis ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar teks tersebut terlihat kaya akan makna ya. Semakin banyak kata teknis yang dituliskan, maka teks tersebut akan semakin indah ya, semakin banyak juga pembelajaran kosakata baru untuk para siswa ya. Berikutnya adalah biasanya disertai foto, diagram, dan lain-lain. Nah, ya, tujuannya dari foto diagram ini adalah untuk memperjelas objek apa yang akan dilaporkan, ya. Selain itu juga sebagai pembuktian bahwasannya si penulis ini benar-benar melakukan sebuah pengamatan. Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas tentang kata tugas atau partikel. Nah, kata tugas atau partikel ini juga masuk pada kaidah kebahasaan teks laporan ya. Nah, di sini ada beberapa jenis kata tugas, ada 4. Kenapa Budian pisahkan? Karena kata tugas ini sebenarnya ada pembahasan sendiri ya. Tetapi untuk hari ini karena ini masih berkaitan dengan kebahasaan teks laporan, maka kemudian jadikan satu video ya. Nah, kata tugas atau partikel adalah kata dalam tata bahasa formal yang tidak memiliki makna. Artinya, makna dari kata tugas akan semakin jelas ketika dihubungkan dengan kata lain ya. Jadi kata tugas itu harus memiliki pendamping ya.
Nah, kata tugas ini ada 4. Yang pertama adalah preposisi, kedua konjungsi, ketiga interjeksi, dan yang keempat adalah partikel. Nah, preposisi atau kata depan ini terdiri dari di, ke, dari, hingga, hampir, kepada, terhadap. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya di sini ya. Nah, yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi ini sebenarnya banyak ya, dan ini memerlukan pembahasan yang lebih rinci dan mungkin insya Allah akan kemudian jelaskan secara detailnya seperti apa konjungsi, jenis-jenis konjungsi. Nah, ini Budian akan menjelaskan secara umumnya saja. Konjungsi itu kata hubung, menghubungkan dua kata atau antar kalimat, ya, antar kata atau antar kalimat. Contohnya apa? Dan, serta, atau, pun, meskipun, ketika, karena, dengan, tetapi ya. Yang berikutnya adalah interjeksi. Interjeksi atau kata seru. Kata seru itu bukan tanda seru ya, tanda seru ambilkan pulpenku gitu. Terus ditandai dengan tanda seru gitu ya. Bukan itu. Yang disebut dengan interjeksi ini adalah kata seru, sebuah ungkapan. Bah, aduhai, amboy. Nah, ini contohnya ya. Dan yang terakhir untuk jenis kata tugas yaitu partikel penegas. Partikel penegas itu menggunakan akhiran kah, lah, ataupun pun ya. Penulisannya harus disambung, harus digabung dengan kalimat, harus dengan kata penyertanya ya, tidak boleh dipisah ya, termasuk pun ini ya. Oke, baiklah. Nah, berikutnya kita akan berlatih melengkapi kalimat rumpang dengan kata tugas. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat. Nah, ini ada sebuah teks yang lumayan panjang ya, terdiri dari 3 paragraf, mohon maaf 4 paragraf. Nah, teman-teman bisa screenshot atau foto, kemudian teman-teman bisa melakukan latihan ya. Latihan lengkapi kalimat ini dengan kata tugas, yang kata tugas tadi yang telah Budian jelaskan tadi ya. Oke, selamat berlatih, silahkan di screenshot, tangkap layar. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, alhamdulillah belajar hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Budian sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, untuk Budian juga. Jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!